Halo semua, bertemu kembali kita di channel Miss Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Mr. Majnun. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon dukungan kalian dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang sedang nonton film kartun Cinderella. Gadis itu bernama Nikki. Sekarang, dia sedang liburan dan menginap di rumah pamannya. Karena Nikki belum menikah, pamannya menyuruh Nikki untuk melihat beberapa foto pria yang dibawa pamannya itu untuk menjadi calon suaminya. Pada saat pamannya berbicara, Nikki tiba-tiba menaikkan volume TV tersebut. Dan Nikki tidak mau membahas pernikahannya itu. Kemudian, Nikki mengatakan kepada pamannya kalau dia butuh waktu untuk mencari calon suaminya itu. Dia ingin mencari pria yang sesuai dengan seleranya. Pria itu harus jujur, tidak suka berbohong, dan setia. Kemudian, bibinya mengatakan kalau orang seperti itu mustahil untuk didapatkan. Tidak lama kemudian, teman Nikki datang, dan mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba menabrak seorang wanita. Nikki dan temannya turun untuk meminta maaf kepada wanita itu. Tapi untungnya, wanita itu tidak apa-apa. Wanita itu kemudian pergi. Nikki dan temannya mengikuti wanita itu. Ternyata, wanita itu sedang demo dengan beberapa wanita lainnya. Semua wanita di sana mengatakan kalau Vicky tidak bersalah. Nikki dan temannya bertanya kepada salah satu wanita yang ada di sana, siapa Vicky itu? Dan wanita itu menjawab, kalau Vicky adalah seorang pria yang diributi banyak mahasiswa yang ada di sana. Semua mahasiswa yang ada di sana mendemo dekan yang ada di kampus itu, supaya tidak menghukum Vicky. Dikarenakan Vicky ketahuan sedang berduaan di dalam kamar anak dekan, dan dekan tersebut ingin menghukum Vicky. Tapi semua mahasiswa yang ada di sana tidak setuju kalau Vicky dihukum. Oleh sebab itu, mereka melakukan demo. Tidak lama kemudian, muncul seorang pria dengan mengendarai mobil klasik. Dia adalah Vicky. Vicky merupakan seorang playboy yang sering gonta-ganti pacar. Kemudian, Vicky masuk ke dalam ruangan, dan di ruangan itu sudah ada wanita yang bernama Prashanti Reddy. Dia adalah kepala penasehat hukum di kampus itu. Vicky meminta bantuan kepada Prashanti untuk membantunya kalau dia tidak bersalah. Vicky kemudian menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Pada saat Vicky sedang berada di kamar bersama anak dekan, sebenarnya dia sedang membantu anak dekan belajar, dikarenakan anak dekan tersebut akan melakukan ujian. Namun, pada saat mereka sedang belajar, mereka kemudian melakukan sesuatu. Dan tidak lama kemudian, ibu wanita tersebut yang merupakan seorang dekan mempergoki mereka berdua, dan Vicky langsung diusir dari kampus. Itulah sebabnya Vicky meminta bantuan kepada penasehat hukum untuk membantunya. Dan akhirnya Vicky dinyatakan tidak bersalah. Kemudian scene berpindah. Nikki yang sedang menelpon seseorang kemudian ditabrak oleh Vicky. Dan Vicky mengatakan maaf kepada Nikki. Nikki kemudian pergi dan Vicky mengikutinya. Di dalam pesawat, tanpa sengaja mereka ternyata duduk bersampingan. Mereka sebenarnya ingin pulang ke rumah masing-masing, namun mereka tidak mengetahui kalau tujuan mereka itu sama. Di dalam pesawat, Vicky menggoda seorang wanita dan kejadian itu dilihat oleh Nikki. Setelah mereka sampai di bandara, Vicky disambut oleh ayahnya dan seorang pria. Dan ternyata pria yang bersama ayah Vicky itu adalah kakak Nikki yang bernama Kishore, sekaligus calon kakak ipar Vicky. Tidak lama kemudian Nikki datang. Dia disambut oleh kakaknya dan ayah Vicky. Setelah itu, wanita yang bersama Vicky dalam pesawat tiba-tiba datang dan langsung mencium Vicky. Ayah Vicky yang melihat, kemudian dia bertanya, kenapa wanita itu menciummu? Di sini, Vicky berbohong. Dia mengatakan kalau wanita itu meminjam pena di dalam pesawat, dan dia mengatakan terima kasih kepadaku. Pada saat Vicky berbohong,
tiba-tiba seorang pria ditabrak mobil, dan pria tersebut temannya Vicky yang bernama Chitty. Chitty kemudian menghampiri Vicky dan bertanya, kebohongan apa yang telah kamu lakukan? Vicky yang merasa malu dengan Nikki, kemudian dia membawa Chitty pergi. Itulah hukum alam, setiap Vicky berbohong, Chitty selalu mendapat masalah. Keesokan harinya, Vicky yang masih tidur kemudian dibangunin oleh bibinya sambil memberi kopi. Dan tidak lama kemudian kakaknya datang yang bernama Uma. Dia mengatakan kalau paman memanggilnya. Kemudian dia langsung menghampiri pamannya itu. Paman Vicky memarahinya dikarenakan Vicky bangun kesiangan. Dan pamannya juga membandingkan Vicky dengan anaknya yang bernama Vinod. Di sisi lain, ayah Vicky yang tahu kalau dia sedang dimarahi oleh pamannya, kemudian dia memanggil Vicky dan menyuruhnya pergi ke rumah Kishore untuk mengantar Nikki berbelanja. Setelah sampai di rumah Nikki dan ayahnya sedang berdebat tentang masalah Nikki yang tidak mau pergi belanja bersama Vicky. Tapi ayah dan ibunya memaksa untuk pergi bersama Vicky, dan akhirnya mereka pergi belanja bersama. Ternyata Uma juga ikut bersama mereka, tapi dia menunggu di dalam mobil. Karena sebelum dia menikah dengan Kishore, dia tidak boleh masuk ke dalam rumah mereka. Setelah sampai di mall, mereka bertemu dengan Kishore. Kishore dan Uma kemudian pergi belanja, begitu juga dengan Vicky dan Nikki. Kemudian scene berpindah, menampilkan seorang pria yang turun dari mobil. Dia adalah Vinod, anak paman Vicky. Dia baru saja pulang dari Mumbai. Paman Vicky terus membandingkan Vicky dengan Vinod. Dia mengatakan kalau Vinod sudah membuat Facebook dan membeli WhatsApp, sedangkan Vicky sampai saat ini belum bisa membeli apapun. Tidak lama kemudian, bibi Vicky memanggilnya. Dia tahu kalau Vicky sedang dimarahi oleh pamannya. Kemudian, dia menyuruh Vicky pergi melakukan suatu pekerjaan. Keesokan harinya, di rumah Vicky, tiba-tiba beberapa orang datang yang mencari Tuan Prasad yang merupakan paman Vicky. Tidak lama kemudian Prasad datang. Ternyata mereka menagih hutang kepadanya dikarenakan Prasad meminjam uang kepada mereka dengan jumlah yang cukup besar. Prasad tidak bisa membayar hutangnya itu. Dia minta dikasih waktu. Setelah acara pernikahan di rumah itu selesai, dia pasti akan membayar semua hutangnya. Penagih hutang itu tidak percaya dengan begitu saja. Dia membuat surat perjanjian dan ditandatangani oleh Prasad dan juga anaknya. Setelah Prasad selesai mentandatangani surat tersebut, dia juga meminta Vinod untuk tanda tangan surat itu. Tetapi Vinod tidak mau. Vinod mengatakan kepada ayahnya, jangan pernah membawa dirinya dalam masalah ayahnya itu, dan selesaikan masalah itu sendiri. Setelah itu dia pergi. Prasad yang mendengar hal itu merasa sangat kecewa. Dia tidak menyangka kalau Vinod tidak mau membantunya, sedangkan selama ini dia terus membanggakan anaknya itu. Ayah Vicky yang berada di sana, dia mengatakan kalau dia saja yang menandatangani surat itu. Begitu juga dengan Vicky, tanpa pikir panjang dia langsung tanda tangan surat tersebut. Nikki yang melihat kejadian itu, dia merasa terkesan kepada Vicky, dan dia tidak menyangka kalau selama ini paman Vicky selalu merendahkannya, malah dia membantunya. Setelah itu, orang-orang tersebut pergi. Namun, sebelum mereka pergi, Vicky menghajar mereka semua dan mencabikkan surat perjanjian itu. Di dalam rumah, Vinod memarahi Vicky dikarenakan Vicky telah memukul orang-orang itu. Dia mengatakan kalau ayahnya itu gagal menjadi seorang ayah. Dulu, dia gagal menjadi dokter. Setelah itu dia juga gagal menjadi pengusaha. Dan sekarang, dia bahkan gagal menjadi seorang ayah. Vinod juga mengatakan kalau ayahnya itu blow on. Vicky yang mendengarkan hal itu, dia langsung menampar Vinod, dan kejadian itu dilihat oleh Nikki. Vicky kemudian menceritakan tentang pamannya itu.
Pada saat ayah Pinot menjadi dokter, Pinot mengalami sakit parah dan tidak ada seorang dokter yang bisa mengobatinya. Tapi ayah Pinot terus berusaha untuk kesembuhan anaknya itu. Bahkan, dia mengatakan kalau seandainya anaknya itu sembuh, dia akan berhenti menjadi dokter. Dan akhirnya, Pinot pun sembuh dari penyakitnya. Pinot yang mendengar itu, dia menangis. Setelah itu, dia pergi. Nicky yang melihat kejadian itu semakin terkesan kepada Vicky dan mulai jatuh cinta kepadanya. Di malam pernikahan Uma, Vicky bernyanyi dan menari di sana, dan Nicky selalu memperhatikan Vicky. Pinot juga minta maaf kepada ayahnya dan dilihat oleh semua orang yang ada di sana. Setelah acara itu selesai, Chitty ingin memperkenalkan pacarnya kepada Vicky yang bernama Suha. Dan ternyata, Suha adalah wanita yang bersama Vicky di dalam pesawat dan dipergoki oleh Nicky beberapa waktu yang lalu. Suha yang melihat Vicky, dia langsung memanggilnya, dan Chitty yang tahu mereka sudah saling kenal, akhirnya dia marah dengan Vicky, dikarenakan Chitty tidak mau pacaran dengan wanita yang sudah kenalan dengan Vicky. Vicky kemudian minta maaf kepada Chitty dan membelikan es krim untuknya. Malam harinya, Vicky dan Nicky pergi ke klub teman Vicky. Setelah sampai di sana, Vicky memperkenalkan Nicky kepada teman-temannya. Vicky mengatakan kalau Nicky adalah kerabatnya, dan terlihat jelas di wajah Nicky, dia tidak senang kalau Vicky menganggapnya sebagai kerabat. Tidak lama kemudian, teman Vicky yang bernama Sanjana membawa Vicky pergi untuk mengobrol dengannya. Nicky yang melihat mereka, dia merasa cemburu, dan dia merasa kalau Vicky mengabaikannya, dan setelah itu dia pergi. Kemudian scene berpindah. Nicky masih marah kepada Vicky karena dia menganggapnya sebagai kerabatnya. Nicky kemudian mendekati Vicky dan bertanya, bagaimana caranya aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku? Apakah aku harus memakai make up setiap hari? Atau aku harus pakai rok mini untukmu? Vicky terkejut mendengar pernyataan itu. Dia tidak menyangka, ternyata selama ini Nicky diam-diam mencintainya. Nicky kemudian mengajak Vicky pacaran selama 2 bulan. Kalau seandainya mereka tidak cocok selama 2 bulan, maka mereka akan putus. Nicky yang memohon kepada Vicky untuk pacaran dengannya selama 2 bulan, akhirnya Vicky setuju, dan mereka merahasiakan hubungan mereka itu dari keluarga mereka. Hari pertama mereka pacaran, Nicky terus menelpon Vicky tapi tidak ada jawaban, dikarenakan Vicky masih tidur. Setelah itu, Nicky langsung ke rumah Vicky dan masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, bibi Vicky datang, dan Nicky berpura-pura meminjam buku kepada Vicky untuk menghilangkan kecurigaan bibinya itu. Hari kedua pacaran, mereka kencan di sebuah kafe. Tidak lama kemudian, Chitty datang ke kafe tersebut dan dia melihat Vicky yang sedang berduaan dengan Nicky. Chitty mengira kalau mereka pacaran, tapi Vicky mencoba menjelaskan kepada Chitty kalau mereka itu hanya teman saja. Karena Vicky sedang berbohong, akhirnya masalah datang kepada Chitty, di mana pada saat itu seseorang yang sedang membuka tutup botol, tiba-tiba tutup botol itu mengenai kepala Chitty. Setelah 1 minggu pacaran, Nicky merayakan hari jadi mereka itu dengan membawakan kue. Di sana mereka saling menyuapi satu sama lainnya. Selama mereka pacaran, Nicky selalu menelpon dan mengirimkan SMS kepada Vicky. Bahkan, Nicky juga merubah gaya rambut Vicky seperti yang dia inginkan dan melarang Vicky untuk menggoda gadis lain. Setelah itu, Nicky membawa Vicky ke kamarnya dan memperlihatkan koleksi boneka Cinderella kepada Vicky. Kemudian, Nicky memberikan boneka Cinderella kesayangannya kepada Vicky. Dia menyuruh Vicky untuk menjaga boneka itu dengan baik. Di kamar, Vicky kesal kepada Chitty karena dia ingin membawa koleksi film miliknya. Vicky kemudian melempar boneka Cinderella dan boneka itu hancur. Tidak lama kemudian, Nicky datang. Vicky mengatakan kalau boneka itu hancur karena Chitty. Vicky yang berbohong, akhirnya Chitty ditimpa oleh kipas angin. Vicky kemudian minta maaf karena telah menghancurkan boneka yang telah Nicky berikan kepadanya. Tidak lama kemudian, Kishore datang. Vicky masuk ke dalam mobil dan Nicky bersembunyi di bagasi, dan mereka pun pergi dari sana.
Tapi kejadian itu dilihat oleh Kishore. Keesokan harinya, Kishore yang melihat kejadian tadi malam, dia menemui Vicky. Dia mengatakan kalau Nikki akan pergi 2 hari lagi, dan dia juga sedikit bercerita tentang Nikki. Setelah itu, Kishore bertanya, apa tidak ada tempat Nikki di hatimu? Jangan tempatkan dia di bagasi mobil. Kishore juga mengatakan kalau Vicky pria yang baik, dan setelah itu dia pergi. Di dalam kamar, Vicky bercerita kepada Chiti. Selama dia pacaran dengan Nikki, dia merasa tertekan karena Nikki selalu mengatur hidupnya. Bahkan, Nikki melarang Vicky untuk menggoda gadis lain. Setiap saat, dia selalu mengirim SMS dan menelponnya. Chiti mencoba menenangkan Vicky. Dia mengatakan kalau Nikki adalah gadis yang baik, mungkin dia cocok menjadi istrimu. Vicky menjawab kalau dia tidak pernah menganggap Nikki sebagai pacarnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Nikki datang mendengar semua keluhan Vicky. Setelah itu, dia pergi. Di sisi lain, semua keluarga yang telah mengetahui Vicky dan Nikki pacaran, mereka terlihat sangat senang. Tidak lama kemudian, Vicky dan Chiti turun mendatangi keluarga mereka. Nikki yang sudah tahu semuanya, dia mendekati Vicky, kemudian minta maaf karena telah membuat Vicky merasa tertekan selama mereka pacaran. Nikki sangat berharap bisa hidup bersama Vicky dan selalu bisa bersamanya. Tapi Vicky justru sebaliknya. Nikki tidak menyangka kalau selama ini Vicky tidak pernah mencintainya. Setelah itu, Nikki meletakkan boneka Cinderella yang telah dirusak oleh Vicky di atas meja. Sebelum pergi, dia mengatakan kalau saat ini dia sedang menangis. Dia tidak tahu kalau dia menangis untuk Vicky atau karena Vicky. Keesokan paginya, Vicky bangun dari tidurnya. Dia mengira kalau kejadian kemarin itu hanyalah sebuah mimpi. Dikarenakan semua orang di rumah itu bersikap normal kepadanya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi, setelah itu dia melihat boneka Cinderella yang rusak itu berada di atas meja. Barulah dia sadar kalau itu bukanlah mimpi, melainkan sebuah kenyataan. Vicky merasa bersalah kepada Nikki. Dia menemui Kishore untuk meminta maaf karena telah menyakiti adiknya. Kishore mengatakan, kalau seandainya kamu berbohong atau menipu adikku, maka aku akan membunuhmu. Tapi Nikki ingin sesuatu darimu, tapi kamu tidak bisa memberinya. Vicky mengatakan, semenjak kepergian Nikki, hatinya terasa kosong. Dan Kishore mengatakan, kalau kamu sedang jatuh cinta. Vicky yang baru saja menyadari kalau dia jatuh cinta, dia hanya terdiam dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Setelah kejadian itu, Vicky murung dan menjadi pendiam. Beberapa hari telah berlalu. Vicky pergi berlibur. Dia ingin mencari Nikki dan minta maaf kepadanya. Setelah sampai di tujuan, dia disambut oleh anak temannya yang bernama Pularau. Setelah sampai di rumah Pularau, Vicky langsung memberikan alamat Nikki kepada Pularau. Namun siapa sangka, ternyata tempat tinggal Nikki itu berada di depan rumah Pularau. Tiba-tiba Nikki keluar dan langsung memanggil nama Vicky. Paman Nikki yang berada di dalam rumah, dia langsung keluar sambil membawa pentungan. Pamannya bertanya, di mana Vicky? Nikki menjawab kalau dia hanya berhalus saja. Nikki tidak ingin memberitahu kepada pamannya kalau di hadapannya itu adalah Vicky. Vicky mengatakan kepada paman Nikki kalau namanya Krishna. Singkat cerita, mereka akhirnya bisa bertemu. Vicky langsung meminta maaf kepada Nikki. Dia mengatakan kalau dia menyesal telah menyakiti Nikki. Vicky langsung mengajak Nikki untuk pacaran selama 2 bulan. Dia akan berusaha untuk membuat Nikki jatuh cinta kembali dengannya. Kalau selama 2 bulan, Nikki belum jatuh cinta dengannya, maka dia akan pergi dan tidak akan mengganggu Nikki lagi. Nikki yang mendengar hal itu, dia hanya diam. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya, Vicky dan Pularau kembali lagi ke tempat Nikki untuk memberikan beberapa hadiah kepada bibi dan pamannya. Setelah itu, Vicky menghampiri Nikki untuk memberikan hadiah kepadanya, tapi Nikki tidak mau menerima hadiah tersebut. Vicky tidak putus asa, dia terus memaksa Nikki untuk menerima hadiah itu. Vicky kemudian meninggalkan hadiah itu di depan rumah. Bahkan, dia rela menunggu di depan rumah Nikki sampai malam hari
dan akhirnya Nikki mau menerima hadiah itu. Vicky menyuruh Nikki untuk membuka hadiah itu, dan ternyata hadiahnya adalah boneka Cinderella yang telah dirusak oleh Vicky, tapi telah direkat olehnya. Vicky juga membawa kue untuk merayakan hari jadi mereka, tapi Nikki langsung membuang kue itu. Nikki kemudian mengatakan kalau boneka maupun hati yang sudah rusak tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Nikki mengembalikan bonekanya itu, setelah itu dia pergi. Keesokan harinya, Vicky bertemu dengan temannya yang bernama Bob. Bob kemudian mengatakan kalau Vicky adalah seorang playboy. Dia selalu mencari mangsanya dan akan melecehkan mangsanya itu, termasuk Nikki. Vicky yang mendengar hal itu dia marah dan ingin memukul Bob, tapi Nikki menghentikannya. Vicky yang tidak terima dengan perkataan Bob, dia kemudian menghajar Bob dan temannya di tempat lain sampai babak belur. Tidak lama kemudian Nikki datang. Dia bertanya untuk apa semua ini. Vicky menjawab dia ingin menjaga Nikki dan juga kehormatannya. Mendengar itu, Nikki sedikit merasa terkesan. Bob yang tidak terima kalau Vicky telah mengajarnya, kemudian dia balas dendam dengan cara menabrak Vicky dengan sebuah mobil, dan Vicky langsung terjatuh. Nikki yang kebetulan lewat di sana, dia melihat Vicky yang sedang dihajar dan langsung menghampirinya. Bob yang melihat Nikki, dia ingin mengganggunya, tapi dihalang oleh Vicky. Vicky tidak mau kalau ada orang yang menyakitinya. Mereka kemudian bertarung kembali. Dan akhirnya, Vicky memenangkan pertarungan itu. Tapi dia mengalami banyak luka di tubuhnya. Setelah itu dia pingsan. Tidak lama kemudian, teman Nikki dan pacarnya datang. Mereka langsung menelpon ambulan. Setelah sampai di rumah sakit, terlihat Nikki sangat mencemaskan keadaan Vicky. Mulai saat itu, Nikki baru menyadari kalau Vicky benar-benar mencintainya. Singkat cerita, orang tua Nikki datang ke rumah pamannya. Mereka mendapat kabar kalau ada orang yang ingin mencelakai Nikki. Bibi Nikki mengatakan, tidak usah khawatir, Nikki tidak apa-apa. Untung saja Krishna yang menyelamatkannya. Orang tua Nikki tidak tahu siapa Krishna itu. Mereka ingin bertemu dengan Krishna dan ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah mereka sampai di rumah Pularau, mereka sangat terkejut. Ternyata Krishna yang mereka maksud itu adalah Vicky. Orang tua Nikki yang mengetahui kalau itu Vicky, mereka hanya tersenyum senang. Setelah itu, orang tua Nikki dan pamannya merencanakan untuk menikahkan Vicky dengan Nikki. Di sisi lain, Nikki pergi ke rumah Pularau untuk bertemu dengan Vicky. Nikki mengatakan kalau dia tidak membutuhkan Vicky lagi. Dia sangat kecewa karena Vicky telah menyakitinya dulu. Dia tidak pernah melihat cinta di dalam diri Vicky, dan dia menyuruh Vicky untuk pergi dan melupakannya. Vicky yang mendengarkan itu, dia merasa kecewa karena pengorbanannya selama ini hanya sia-sia saja. Vicky menyadari kalau Nikki bukanlah jodoh untuknya. Mungkin Nikki memang tidak menginginkannya lagi, dan dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, dia ke rumah paman Nikki untuk mengatakan yang sebenarnya, kalau dia adalah Vicky. Vicky kemudian menceritakan pada saat mereka pacaran selama 2 bulan beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan kalau selama ini dia berusaha sekuat mungkin untuk membuat Nikki jatuh cinta dengannya, tapi usahanya itu hanya sia-sia saja. Kemudian, Vicky mengembalikan boneka Cinderella yang diberikan Nikki kepadanya. Dia mengatakan kalau boneka maupun hati setelah hancur memang tidak bisa seperti dulu lagi, tapi dia berusaha untuk menutupi keretakan boneka itu dengan memasangkan gaun. Sambil bercerita, Vicky menangis. Dia mengatakan kepada paman Nikki kalau selama ini dia tidak pernah menangis untuk siapapun, tapi dia merasa tangisannya itu karena telah menyakiti Nikki, dan setelah itu dia pergi. Orang tua Nikki dan pamannya merasa sangat kecewa karena Nikki tidak bisa memaafkan Vicky dan tidak bisa mencintainya lagi.
Tidak lama kemudian Nicky datang. Dia bertanya kenapa semuanya terlihat tegang dan serius. Pamannya mengatakan kalau Vicky datang ke sini untuk minta maaf dan dia menangis saat menceritakan yang sebenarnya. Nicky yang mengetahui Vicky menangis, barulah ia menyadari kalau Vicky benar-benar mencintainya. Dan setelah itu, dia menyusul Vicky ke bandara. Setelah sampai di sana, dia melihat Vicky yang sedang mengobrol dengan Suha. Suha bermaksud untuk mengundang Vicky ke pernikahannya, tapi Nicky mengira kalau Vicky tidak pernah berubah. Dia masih saja genit dengan wanita lain. Nicky langsung menampar Suha tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Vicky mengatakan kalau Suha ingin memberi undangan pernikahannya. Nicky yang terlanjur menampar Suha, dia kemudian minta maaf. Setelah itu Suha pergi. Di akhir film, kita diperlihatkan Vicky dan Nicky berpelukan. Mereka bersama kembali yang saling mencintai. Dan film pun berakhir.